Kita akan lihat bersama-sama tentang menorah akhir zaman. Menorah akhir zaman. Mengenai menorah ini, ibu-ibu sebenarnya udah tahu gitu ya. Menorah atau kandil emas. Kandil emas. Di Perjanjian Lama disebut sebagai kandil emas. Di Perjanjian Baru disebut sebagai kaki dian. Ini hal yang sama. Oke, kaki dian dan kaki dian ini di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu kandil emas. Nah, kandil emas ini di dalam bahasa Ibrani itu adalah menorah. Dan tema hari ini adalah menorah akhir zaman. Kenapa menorah akhir zaman? Mari kita lihat dulu ayat-ayatnya. Keluaran 27 ayat 20 sampai 21. Nah, sudah tahu ini kan? Ada gambarnya nih. Jadi sudah tahu yang saya bicarakan tentang apa. Ada gambarnya. Oke, gambar ini saya ambil dari referensi buku ke-9 seri sejarah penebusan yang membahas tentang kemah suci dan semua perabotan yang ada di dalamnya. Makna penebusannya apa? Tentang Kristus dan tentang kita hari ini untuk jemaat kudus harusnya seperti apa. Kita lihat dulu ayat pembukaan kita, Keluaran 27 ayat 20 sampai 21 dan Bilangan 8 ayat 1 sampai 4. Keluaran 27 ayat 20 sampai 21 kita baca. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Oke, satu lagi kita baca Bilangan 8 ayat 1 sampai 4. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasang nyala lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan. Kandil itu tempaan baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan, apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Musa, demikianlah kandil itu dibuatnya. Oke. Jadi kalau kita melihat mengenai kandil, ya, ini kemah suci. Kita bisa lihat gambarnya kemah suci dan ada tutupnya itu ada 4 lapis gitu ya. 4 lapis. Nanti ke depan kita akan lihat bersama-sama tentang 4 lapis maknanya apa. Dan ini ada papan-papan, ada tiang-tiang utama dan papan yang menutupi ya, sekeliling kemah suci dan ditutup 4 lapis. Dari sini kita bisa tahu bahwa kemah suci itu di bagian dalam itu gelapnya minta ampun, nggak ada jendela, pintunya pun ditutup ya, pakai tirai, ya, pakai tirai. Di dalam kemah suci ada 4 barang utama sebenarnya. Secara khusus di ruang kudus ada meja roti sajian. Kalau lihat ada di sebelah sini di tengah yang kecil, meja roti sajian. Di sebelah depannya, nah sebelah ini di zoom. Ini ada kandil yang terbuat dari emas. Kemudian ada meja ukupan, enggak kelihatan di sini. Nanti kita akan lihat juga mengenai hal itu. Oke. Jadi kalau kita lihat bila mana imam masuk ke dalam kemah suci akan langsung lihat ketiga perabot itu. Semua yang dilihat itu dari emas. Bisa bayangin, masuk ke dalamnya semua itu terbuat dari emas barang-barangnya. Bahkan papan-papannya itu dicat pakai emas, disalut atau dicat pakai emas, dilapisi emas. Sehingga pas masuk kan ada kaki dian ini atau ada kandil dari emas, ini kan menyala. Jadi ketika dia menyala, satu ruangan itu terangnya minta ampun. Ibu-ibu masih ingat kalau misalnya pergi ke toko emas? Ya, bercahaya kan? Jadi
semua yang ada di dalam toko emas itu bercahaya sampai-sampai mata kita pun bercahaya. Nah, jadi di sini serasa di sorga. Yerusalem baru, kota Yerusalem yang akan dimasuki oleh orang kudus, itu semua terbuat dari emas katanya. Wahyu 21 ayat 18. Wahyu 21 ayat 18. Jadi kalau kita lihat, ini secara keseluruhan kemah suci. Gitu ya. Ini bisa lihat, oh pas masuknya dari sebelah mana, ini dari sebelah kiri bawah. Ini sebelah timur ya. Jadi kita bayangkan ini sebelah timur. Jadi dari timur, dari arah matahari terbit masuk, gitu ya, masuk. Terus yang akan ketemu di situ ada mesbah korban bakaran, nanti ada bejana pembasuhan, terus ini ada kemah sucinya ini, gitu ya. Ada sebutan-sebutan mengenai kemah suci ini. Ini disebut sebagai pelataran luar, gitu ya. Ini pelataran, bukan pelataran, pelataran. Oke. Nah. Tadi saya sudah katakan kandil itu dalam bahasa Ibrani adalah menorah dan dalam perjanjian baru itu adalah kakidian. Bahasa Yunani dari kakidian itu adalah luknia. Ya, luknia. Ini kalau kita lihat ini tampilannya. Mungkin ibu-ibu yang pernah ke Yerusalem udah pernah lihat ini. Ini golden menorah. Oke. Ada tiang utama. Ini ada tiang utama di tengah-tengah. Kemudian ada cabang-cabangnya. Dan ini total semuanya ada 7. Jadi ada masing-masing 3 kanan, 3 kiri. Di atasnya itu ada bagian untuk tempatkan pelita. Ini pelita-pelitanya. Ya, jadi ada 7 pelita dengan fungsi utama untuk menerangi ruang kudus di dalam kemah suci. Seperti ini. Jadi seperti tadi saya sudah bilang, karena ditutup dengan 4 lapis, ini gelap sekali. Nggak ada jendela. Maka fungsi kandil itu sangat penting. Dia satu-satunya penerang di tempat kudus. Tanpa kandil, imam besar nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Nggak bisa ngapa-ngapain di tempat kudus, di tempat maha kudus, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi kandil memberikan terangnya. Supaya apa? Imam besar bisa lakukan tugas. Sekali lagi, kandil memberikan terang supaya imam besar bisa lakukan tugas. Yaitu apa? Masuk. Melewati ruang kudus sampai ke ruang maha kudus. Sama seperti itu, kalau kita lihat, Yesus membuka jalan terang untuk umat berdosa bisa datang ke hadapan Allah Bapa. Yesus lakukan itu, makanya Yesus bilang apa? Akulah terang dunia. Nah, untuk orang Yahudi, kandil emas ini atau menorah ini adalah lambang atau emblem negara. Para rabi membuatnya gitu ya, mereka meneliti dan membuatnya ini replika, ya, replika yang ditaruh di Yerusalem. Golden menorah. Nah, orang Manado nggak mau kalah. Nah, tahu kan orang Manado, saya orang Manado, di sini ada beberapa orang Manado juga. Orang Manado nggak mau kalah, mereka bikin juga di Manado. Menorah terbesar di dunia. Ini dia. Ya, kandil terbesar di dunia. Tapi saya nggak mau bahas mengenai kandil terbesar dunia di Manado. Saya mau bahas tentang yang di kemah emas. Kemah emas. Yang di kemah suci. Oke. Jadi mari yang pertama kita lihat bersama-sama tentang bentuk kandil emas itu. Bentuk kandil emas. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini bentuknya. Keluaran 25 ayat 36. Nanti bisa baca Keluaran 25 ayat 31 sampai 40. Saya baca ayat yang ke-36. Dikatakan begini, tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Jadi dikatakan di sini sepotong emas tempaan. Jadi emasnya itu satu potong terus dipahat-pahat gitu. Nah, ada tombol-tombolnya ini, perhatikan tombol-tombolnya di sini. Ini ada tombol-tombolnya nih. Gitu ya. Kata-kata ini saya pikir tombolnya tombol apa gitu. Tapi setelah lihat gambarnya saya bisa mengerti, oh ini yang dimaksud. Ya. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil. Dibuat dari emas. Jadi satu potong emas terus ditempa, dipahat gitu ya.
Kalau kita lihat bahan dasarnya itu adalah dari 1 talenta emas murni. Kalau kita kurskan zaman sekarang, 1 kandil emas ini aja harganya sekitar 20 M. Ini luar biasa. Satu barang yang sangat-sangat mahal, ya. Nah, mari kita lihat lebih detail lagi. Jadi ada 7 lampu. 7 lampu atau 7 pelita. 7 pelitanya apa? Kalau kita lihat Keluaran 25 ayat 37 dikatakan, haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Maksudnya yang ini nih, kalau bisa lihat kursor saya yang saya gerakan ini kan ada seperti bunga kan? Ini seperti tatakannya. Nah, pelita yang ada di atas ini disebut dengan lampu, ini terpisah. Jadi dipisahkan dan nantinya bisa bisa dicopot gitu. Bisa dicopot, nantinya dipasang lagi, ditaruh minyak, dipasang lagi. Nah, seperti ini. Sekarang mari kita lihat maknanya gitu ya. Makna penebusannya apa? Apa makna penebusan dari lampu ini? Lampu atau pelita menyimbolkan Yesus Kristus yang datang sebagai terang ke dalam dunia yang gelap. Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat 5. Saya baca Yohanes 3 ayat 19. Yohanes 3 ayat 19. Oke. Dikatakan, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi Yesus datang sebagai terang katanya. Ya, jadi Yohanes 8 ayat 12 Yesus bilang, akulah terang dunia. Barang siapa ikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus datang sebagai terang. Akan tetapi orang Yahudi waktu itu mereka tidak bisa memahami terang ini, nggak bisa kenal. Kenapa? Sini Yohanes 3:19 katakan, karena mereka manusia lebih menyukai kegelapan. Sebab apa? Perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi karena lebih menyukai kegelapan, makanya mereka tidak bisa mengenal Yesus. Mereka menolak Yesus sang terang. Makanya hari ini ketika kita dalam kegelapan, dalam permasalahan, ada dalam godaan, pencobaan apapun itu, mari kita cepat-cepat untuk mencari Yesus. Ini sangat penting. Dan kita perlu ingatkan anak-anak kita juga, orang-orang sekitar kita. Mari kita mencari terang itu. Jangan ketika kita gelap, karena kegelapan itu bisa datang kepada siapapun. Ketika kita gelap, ketika hati kita lemah, ketika semangat kita turun, ketika kita down, kita dalam keadaan secara rohani itu gelap. Kita perlu terang. Cari siapa yang paling terang, gitu kan? Paling terang. Anggota keluarga nggak ada yang terang. Kita cari pendeta, cari sahabat yang bisa berdoa bersama-sama. Kita mohonkan supaya apa? Bersekutu, memohonkan supaya Tuhan yang akan memberikan terang. Pada akhirnya kita akan keluar dari kegelapan itu. Ya. Jadi ada 7 lampu. Ketujuh lampu ini digambarkan sebagai 7 roh Allah yang sempurna. 7 roh Allah yang sempurna. Angka 7 di sini menunjuk kepada angka sempurna. Ya, angka sempurna. Wahyu 4 ayat 5 dikatakan, Wahyu 4 ayat 5, dan dari tata itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu, itulah ketujuh roh Allah. Jadi bukannya roh Allah itu 1 roh apa, 2 roh apa, 3 roh apa, 4 roh apa, bukan. Oke? Memang ada karunia roh gitu ya, tetapi ini secara konteks berbeda. 7 roh Allah di sini menunjuk kepada kesempurnaan. Oke. Sebagai referensi Wahyu 5 ayat 6 ya. Wahyu 5 ayat 6. Oke. Mohon maaf pulpen elektronik saya ketinggalan jadi saya nggak tulis gitu ya. Jadi Wahyu 5 ayat 6. Terang itu 7 lampu, 7 roh Allah akan menerangi dunia. Dan artinya apa? Tidak ada hal yang bisa disembunyikan. Semuanya akan tampak di hadapan terang itu. Jadi siapa yang bisa membantah firman Tuhan?
Kayak kalau kita baca Alkitab, lewat membaca Alkitab, lewat mendengarkan firman Tuhan, apa adanya firman Tuhan dijelaskan kepada kita dengan pekerjaan Roh Kudus, maka kita bisa mengenali hati kita. Kita bisa mengenali perbuatan-perbuatan kita, karakter kita, dan kita bisa menilai, oh itu ada gelap. Bisa ketahuan ada sesuatu di dalam kegelapan itu. Terang yang menyatakannya kepada kita sehingga kita bisa kembali kepada Tuhan. Jadi ada 7 lampu. Kemudian setiap cabang dari kandil memiliki cawan berbentuk seperti bunga badam katanya, seperti bunga badam. Nah, di sini kalau kita lihat gambar ini, oke. Di gambar ini yang sebelah kanan bentuknya seperti bunga katanya, gitu ya. Seperti bunga. Dan bunga badam. Mari kita lihat ada di dalam, kalau kita bandingkan menorah yang di Yerusalem dan menorah yang ada yang digambar di dalam buku seri sejarah perebusan seri yang ke-9, itu ada perbedaan, gitu ya. Ada perbedaan mengenai pemposisiannya, gitu ya. Kalau kita lihat ada perbedaannya, gitu ya. Ada perbedaan. Nanti kita akan lihat lagi mengenai perbedaan-perbedaan ini. Kita lihat dulu Keluaran 25 ayat 33. Keluaran 25 ayat 33. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Jadi ada tombol dan ada kembangnya katanya. Ada tombol dan kembangnya. Nah, coba kita perhatikan di situ ada ya. Lihat di sini. Ini tombol-tombol nih seperti ini. Ini tombol-tombol gitu ya. Terus ada bunganya di sini gitu ya. Itu istilah tombol-tombolnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat bunga badam. Dari semua pohon kenapa bunga badam? Gitu ya. Kalau kita lihat kenapa bunga badam? Bunga badam merupakan bunga yang paling pertama mekar setelah musim dingin. Jadi dia yang pertama kali bangun. Dia yang pertama kali bangun. Dalam bahasa Inggris ini dikenal sebagai almond blossom. Oke, almond blossom. Saya nggak pernah lihat secara langsung, tetapi kira-kira gambarnya seperti ini. Indah ya. Jadi ketika musim dingin, semua tanaman itu masih belum bertunas, belum berbuah, belum mekar. Dia yang pertama kali. Jadi kalau kita lihat bunga badam ini di dalam bahasa Ibraninya adalah saket atau sakat, okay? Sakat. Sakat. Artinya terjaga sepanjang malam atau terus terjaga. Terjaga sepanjang malam atau terus terjaga. Nah, pada akhirnya bunga badam ini menggambarkan iman yang harus terus-menerus berjaga-jaga. Jadi harus berjaga-jaga. Makanya Alkitab bilang apa mengenai orang yang berjaga-jaga? Orang yang berjaga-jaga itu adalah yang pertama orang yang berdoa. Efesus 6 ayat 1 sampai 8. Orang yang berdoa katanya. Dalam segala doa dan permohonannya gitu ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, jadi orang yang berjaga-jaga adalah orang yang berdoa. Kemudian orang yang bersyukur. Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Nah, mungkin kita lihat ayatnya aja gitu ya supaya. Kolose, jadi tadi kita lihat dulu Efesus 6. Efesus 6. Kita lihat ayatnya ke-18, dikatakan begini. Dalam segala doa dan permohonan,
Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Jadi dalam doa, orang yang berdoa adalah orang yang berjaga-jaga katanya. Kemudian Kolose, kita lihat Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayatnya yang kedua. Dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi siapakah orang yang berjaga-jaga? Itu adalah orang yang berdoa, kemudian orang yang bersyukur. Ini kita perlu menjalankan kehidupan yang berdoa, kehidupan yang senantiasa bersyukur. Kemudian siapakah orang yang berjaga-jaga? Itu adalah orang yang menguasai diri dalam perkataan, kemudian perbuatannya itu harus saleh. Ini harus selalu dijaga, harus diusahakan. Aduh nggak mungkin lah, aduh saya sudah biasalah bicara seperti ini. Orang-orang juga udah tahu kok perkataan saya itu keras dan pedas gitu ya. Cabe mau apapun kalah gitu kan. Ya kalau seperti itu ya gimana, udah menyatakan diri seperti itu. Tapi percaya lewat firman Tuhan ketika kita memohonkan kepada Tuhan dan kesadaran, memohonkan supaya dituntun dalam perubahan, pada akhirnya kita bisa menguasai perkataan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 6. 1 Tesalonika 5, kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6 dikatakan begini, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, katanya. Makanya kalau kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ini dijelaskan gitu kan, dijelaskan mengenai tindakan perbuatan kita harusnya seperti apa. Oke. Harus berjaga-jaga katanya. Harus berjaga-jaga dan sadar. Dan yang terakhir, seperti apakah orang yang terjaga? Orang yang berjaga-jaga itu adalah orang yang berdiri teguh di dalam iman. Orang yang berdiri teguh dalam iman. 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya bersikap sebagai laki-laki maksudnya berani gitu kan. Berani dan tetap kuat. Lagi kalau kita lihat Yesus bilang apa mengenai hal ini gitu ya. Yesus bicara apa mengenai berjaga-jaga di Lukas. Kalau kita lihat kitab Lukas, di Lukas 21 ayat 36, ayat 36 dikatakan, Yesus bilang begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi ini merupakan pelajaran bagi kita. Bagi imam di zaman dulu, kalau kita lihat imam zaman dulu, ketika mereka melihat bunga badam pada kandil emas, ini mengingatkan mereka, oh harus berjaga-jaga, harus berjaga-jaga sepanjang waktu. Itu sebabnya ada imam besar yang bertugas di zaman Raja Herodes. Ini kalau di buku yang ke-6 kita bisa cari mengenai hal itu. Jadi ada seorang imam besar, dia ketika ada tugas di dalam bait suci, dia itu harus berdoa, harus baca firman, harus lakukan itu. Tetapi masalahnya apa? Masalahnya adalah dia ketiduran. Ini imam. Dia ketiduran dan di dalam mimpinya itu dia melihat dalam mimpi itu dia melihat perempuan telanjang. Ketika dia bangun, dia merasa sangat bersalah. Pada akhirnya dia tidak bisa melanjutkan tugasnya dan dia serahkan tugas untuk memimpin upacara hari raya besar waktu itu. Karena dia telah tidak berjaga-jaga, dia tidak saleh, istilahnya tidak bersih di dalam dirinya, tidak layak, tidak siap untuk memimpin upacara hari raya di Israel orang Yahudi waktu itu di zaman Raja Herodes, maka diserahkan tugas itu kepada kerabat dia, gitu ya. Sampai seperti ini. Jadi
Betapa pentingnya seorang imam itu untuk berjaga-jaga. Makanya firman Tuhan pun selalu mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Apalagi kalau kita baca di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan bahwa kita perlu berhati-hati karena iblis itu selalu ngapain katanya? Selalu ada dekat kita dan cari kesempatan untuk menelan kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sini, diingatkan. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Seperti ini. Jadi bunga badam mengingatkan kita hari ini kita perlu berjaga-jaga di dalam iman kita. Ya, ini makna dari bunga badam. Nah, sekarang kita lihat mengenai hal yang kedua mengenai arah cahaya lampu. Sebelumnya Pak, sorry sekali. Yes. Sorry, Mak. Jadi arah cahaya lampu. Kalau kita lihat mengenai arah cahaya lampu ini banyak yang tidak memperhatikan tentang arah, bahwa lampu itu harus diarahkan, gitu ya. Pelita itu harus diarahkan. Alkitab nyatakan bukan ya yang penting terang aja gitu, enggak, tetapi harus diarahkan, ya harus diarahkan. Kalau kita bandingkan, bentar saya lihat ada nggak berubah. Di sini. Ini kalau kita lihat ini kurang begitu jelas sebenarnya gambarnya, tapi anyway. Di menorah Yerusalem, Golden Menorah di Yerusalem itu pelitanya itu 3 di sebelah kiri, arahnya itu ke tengah. Jadi yang 3 sebelah kiri, 3 cabang sebelah kiri, 3 cabang sebelah kanan, masing-masing mengarah ke tengah. Dan pelita yang di tengah inilah yang menghadap ke depan. Nah, seperti ini. Jadi yang di Yerusalem itu 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri mengarah ke tengah. Hanya yang di tengah saja yang mengarah ke depan. Tetapi Alkitab tidak katakan seperti itu. Alkitab menyatakan bahwa itu harus diarahkan, ke-7 lampu itu harus diarahkan ke depan katanya, ke depan. Jadi kalau kita lihat yang menorah yang di Yerusalem itu tidak Alkitabiah. So what gitu kan, mau itu Alkitabiah ya it's okay, yang penting kan bagus gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat bahwa ketika Alkitab menyatakan pelita-pelita itu harus diarahkan untuk menerangi yang di sebelah depannya, ini memiliki satu tujuan. Sekali lagi, memiliki suatu tujuan. Makanya di buku yang ke-9 referensi di gambar kandil emas itu pendeta Abraham bilang gambarkanlah pelitanya itu mengarah ke depan semuanya, ya, arahkan ke depan semuanya, ya, seperti ini. Oke, jadi arah lampu kita lihat lampu memancarkan terangnya ke arah depan kandil. Bilangan 8 ayat 2 sampai 3. Coba kita lihat ayat ini. Bilangan 8 ayatnya yang kedua. Saya baca. Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ke-7 lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Ayat 3 dikatakan apa? Ayat 3, demikianlah diperbuat Harun, di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi di depan, kata di depan di sini, ya kan, dibilang kan, di sebelah depan kandil ini. Bahasa Ibraninya itu adalah elmul, artinya apa? Di hadapan, ya, di hadapan. Artinya mengarah ke depan, Maksudnya apa?
Maksudnya adalah bahwa kandil itu, ini kan dia berdiri begini, menerangi yang di sebelah depan. Jadi ada, ini diarahkan gitu, diarahkan. Ya. Kita bisa lihat di sini gambarnya, saya perlihatkan di sini. Ini ada 7 pelita, kemudian pelita itu diarahkan untuk menerangi yang di depannya. Ada apa di depannya? Itu adalah meja roti sajian. Nanti kita lihat kenapa Tuhan memerintahkan Musa, kasih tahu Harun, arahkanlah pelita atau lampu-lampu itu ke bagian depannya. Ke bagian depannya. Ya. Jadi Keluaran 40 ayat 24 sampai 25. Ya. Coba kita lihat Keluaran 40 ayat 24. Ayat 24 dan 25. Saya baca. Ditempatkannya kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnya lampu-lampu itu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka kita bisa lihat di sini Tuhan, Harun, Musa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa dipermasalahkan? Kenapa sih harus dipermasalahkan? Dia mau arahin kemana? Kan yang penting terang. No, karena Tuhan bilang harus diarahkan ke depan. Ini, ke depan. Jadi yang pertama kita lihat ini menunjukkan tinggi dari kandil itu kita bisa tahu kira-kira berapa tingginya. Oke, tinggi dari kandil itu kita bisa tahu kira-kira berapa gitu ya. Tinggi meja roti sajian yang di depan kandil itu, ya di depan menorah itu 1,5 hasta atau 68,4 cm. Kalau misalnya termasuk roti yang disajikan di atas meja itu kan ada 6 susun gitu ya. Ada 12. Jadi 66. Jadi tingginya total itu sekitar 3 hasta. Jadi meja roti sajian itu tingginya sekitar 3 hasta, 136,8 cm. Nah, maka kita bisa tahu tinggi kandil itu kira-kira sama. Alkitab nggak kasih tahu, tetapi lewat ini kita bisa tahu kira-kira sama atau lebih sedikit dari 3 hasta. Termasuk landasannya atau termasuk tatakannya, bukan tatakannya, dasarnya itu, yang kakinya itu ya, termasuk kakinya. Kemudian lebarnya itu sekitar 2 hasta lebarnya, 91,2 cm. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena dikatakan bahwa pelita atau lampu-lampu itu harus diarahkan ke arah depan kandil. Di depan kandil ada apa? Depan kandil ada, ini ada meja roti sajian. Betul ya? Jadi tingginya kira-kira sama atau lebih sedikit. Nah, jadi kita bisa diperluas pemahaman kita tentang hal ini. Oke? Nah, sekarang kita lihat maknanya apa? Artinya apa? Terang dari Allah itu menuju dan memberkati semua orang. Dalam hal ini 12 suku Israel. 12 suku Israel. Jadi terang Tuhan itu menyinari orang-orang Israel, umat Tuhan. Bilangan 6 ayat 25 sampai 26 bilang apa? Bilangan 6 ayat 25 sampai 26, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang, ibu-ibu, ini kalimat pas kapan ya kita sering dengar ya? Pas doa penutup mau pulang. Pas doa penutup mau pulang. Siapa yang sampaikan ya? Pendeta. Doa berkat oleh pendeta. Doa berkat oleh pendeta kan? Sekarang, ketika pendeta memberkati, arah tangan pendeta, arah muka pendeta kemana? Ke membelakangi jemaat atau berhadapan dengan jemaat? Berhadapan. Berhadapan kan? Seperti itu. Jadi
kita bisa lihat semua itu memiliki makna. Betul ya? Memiliki makna apa? Oh, umat Tuhan, jemaat Tuhan adalah sasaran berkat Tuhan. Nah, seperti ini. Inilah yang digambarkan di dalam pengarahan atau lampu yang diarahkan ke meja roti sajian. Seperti itu. Makanya Alkitab tulis Tuhan perintahkan begitu. Betul kan? Tuhan perintahkan begitu. Kenapa? Karena Tuhan ada maksud. Ketika imam masuk ke dalam kemah suci, masuk ke dalam ruang kudus, mengatur itu ya kan, dicocokkan. Oh, ini sudah arahnya sudah pas enggak ke roti sajian? Oh, belum tepat nih. Diarahkan lagi supaya apa? Supaya benar-benar apa? Meja roti sajian itu terima terang, terarah semuanya. Ada yang tanya saya, itu kalau misalnya pelita-pelita zaman dahulu kala, bagaimana itu bisa diarahkan? Kan itu kan kayak ibu-ibu pernah ada ini kan, ada cangkir-cangkir gitu. Biasanya kan cangkir gelas kopi lah gitu ya, gelas kopi yang zaman dahulu kali yang ada pegangannya, ya. Terus kayak teko gitu bisa dituang gitu kan. Nah, pelita-pelita zaman dulu kan mirip seperti itu. Jadi ada ujungnya yang kayak oval, terus mengerucut di bagian ujung dan disitulah ada sumbunya. Betul ya? Bagaimana mungkin itu bisa diarahkan? Ada yang tanya kepada saya begini. Kok bisa? Kok bisa diarahkan? Ya, saya bilang, menurut ibu-ibu gimana? Bisa nggak diarahkan? Apakah pelita itu bisa diarahkan gitu? Kayak lampu sorot ya Pak? Ya, jadi lebih kepada lampu sorot gitu ya. Lampu sorot. Kalau kita lihat pelita di sini ya ini kayak gini. Ya, posisinya ada di tengah gitu ya. Pelita zaman dulu. Oh, sama semuanya. Tutupnya lampu Pak. Aladin kali Pak. Lampu Aladin. Kan jadi itu korongnya nanti hadap ke depan. Emasnya Pak yang dimiringin Ya, supaya mantul Pak. Ya, jadi ya Ibu Landa bilang gitu ya, supaya mantul. Saya menggambarkan itu seperti senter. Jadi ada reflektornya gitu ya. Dan bentuk cekung dari pelita itulah yang menjadi pemantulnya. Ya, seperti itu. Sehingga bisa diarahkan. Oke? Lampu botol zaman dulu, Pak Yudi. Ya. Botol zaman dulu kan ada pegangan yang cuma satu sisi, terus ada lingkarannya menahan. Oh. Ada cahayanya memang enggak ke belakang, udah pasti ke depan. Pasti ke depan ya. Nah. Botol zaman dulu ada gelang besi ke atas di mana tangan kita bisa nenteng, cuma satu arah tangan nenteng. Kemudian ada lingkaran, jadi cahayanya memang enggak akan ke belakang, cuma ke depan. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa memahami kenapa terang itu harus mengarah kepada meja roti sajian. Nah, sekarang mari kita lihat. Tuhan itu benar-benar menjadi pelita. Ya. Kalau di 2 Samuel 22 ayat 29 dikatakan, karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Nah, ini pun harus menjadi doa permohonan kita. Tuhan, Engkaulah pelitaku Tuhan. Tuhan menyinari kegelapanku. Ya. Jadi arti menerangi meja roti sajian itu yang pertama, terang Allah memberkati semua orang. Yang kedua, ini berbicara mengenai roti harus dimakan di tengah-tengah penerangan Roh Kudus. Ini maksudnya apa? Ya, maksudnya apa?
mengenai kalau kita lihat terang itu, ya terang dari kandil itu selalu mengarah kepada roti kan, meja roti sajian. Nah, roti-roti ini 12 roti ini menggambarkan atau mewakili 12 suku Israel, mewakili umat Tuhan. Maka terang Tuhan, ya, terang itu selalu ada dengan roti, selalu ada bersama-samaan. Selalu ada bersamaan. Sekali lagi, terang dari kandil emas dan roti di meja roti sajian ini selalu ada bersamaan, beriringan dengan sinar itu. Makanya ketika Yesus diuji atau dicobai oleh iblis di Matius 4 ayat 4, Yesus bilang apa? Ya, manusia hidup tidak dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan dari Tuhan katanya. Jadi roti yang Yesus menggambarkan bahwa manusia itu bisa makan firman Tuhan. Roti itu digambarkan sebagai firman Tuhan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya pekerjaan firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus ini bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama. Ya. Ketika kita baca Alkitab, kita tidak akan bisa paham tanpa ada pekerjaan dari Roh Kudus. Hanya lewat pencerahan Roh Kudus baru kita bisa memahaminya. Makanya kalau saya baca, ibu-ibu juga sudah banyak yang baca gitu ya, seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Pendeta Abraham Park bilang apa? Bahwa semua hal yang dia pahami, semua hal yang ditulis olehnya di dalam buku sejarah penebusan, itu semua berdasarkan pencerahan Roh Kudus. Pencerahan Roh Kudus. Bahkan hal-hal yang tersembunyi bisa disingkapkan itu karena apa? Karena pencerahan Roh Kudus. Makanya kita perlu senantiasa diterangi dengan terang Roh Kudus. Oke. Ini ayat-ayatnya Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 14 ayat 26, kemudian Yohanes 16 ayat 13. Oke. Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 13. Sekarang mari kita lihat mengenai jangka waktu penerangan lampu. Jadi lampu ini atau kandil emas ini nyalanya berapa lama sih? Dari mana sampai mana? Dikatakan bahwa lampu itu dinyalakan secara terus-menerus selama 24 jam. Ya kalau mereka lagi berpindah-pindah ya nggak mungkin nyala gitu ya. Ya pasti mati gitu ya. Tetapi nyala pas kapan? Selama kemah suci itu masih berdiri, maka lampu itu tetap menyala 24 jam. Banyak ahli teologi bilang apa? Oh cuma dari petang sampai pagi, dari malam sampai pagi, dari sore sampai pagi. Ya, jadi kalau siang enggak, kenapa? Karena terang katanya. Tapi mereka tidak paham Alkitab. Makanya Pendeta Abraham Park bilang kita harus lihat bahasa aslinya. Bahasa Ibraninya bilang apa? Maka kita bisa memahami bahwa oh itu dinyalakannya 24 jam. Makanya penjelasan ini di buku ke-9 ini sangat mengejutkan Pak dunia teologi. Kenapa? Karena mereka berpikir itu dimatiin. Kalau udah siang itu dimatiin, nggak perlu. Kenapa? Karena Alkitab bilang begitu katanya. Tapi mereka tidak menyelidiki dengan teliti. Ini merupakan penyingkapan yang pertama. Kenapa? Kenapa nyala 24 jam? Seperti tadi di awal saya sudah bilang, kemah suci itu tertutup total. Mau siang pun, mau malam pun tetap sama, gelap. Ya, gelap. Nggak ada jendela sama sekali. Itu pun adanya tirai ini kan, yang di depan ini, pintu ini kan. Ini cahaya nggak bisa masuk, gitu ya. Sangat gelap. Ya. Ini lapis pertama, tenda. Ini. Ada lapis keduanya, gitu ya. Ada lapis ketiga, lapis keempat. Bayangkan itu berlapis-lapis. Cahaya yang nggak bisa masuk, gitu ya. Nanti kita akan lihat mengenai apa makna dari setiap lapis-lapis ini, apa tutup kemah suci ini. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat bersama-sama mengenai Alkitab menggambarkannya
seperti apa gitu ya. Pertama, dari petang sampai pagi. Itu kalau kita baca di Keluaran 27 ayat 21. Keluaran 27 ayat 21 dikatakan mengaturnya dari petang sampai pagi. Jadi dari petang sampai pagi. Ini diatur katanya. Kata mengatur dalam bahasa Ibrani adalah arak. Arak artinya menyusun, mengatur atau meletakkan secara teratur. Artinya apa? Artinya anak-anak Harun itu masuk untuk apa? Untuk atur supaya lampunya terus terbakar, jadi diberesin gitu ya, diberesin supaya nggak padam, ya. Karena jadi pas malam tiba, jadi udah sekitar jam 6 lewat, udah mulai gelap, harus dicek, diatur, okay. Bukan dinyalain, bukan, tetapi diatur. Nah ini salah paham dari ahli teologi ya, yang kebanyakan mengatakan bahwa oh cuma malam aja sampai pagi gitu ya, dari petang sampai pagi. Tetapi ini kata mengatur di sini arak untuk apa? Untuk menjaga lampunya terbakar terus supaya nggak padam. Kata kedua yang digunakan di Keluaran 30 ayat 7, Keluaran 30 ayat 7 di situ menggunakan kata membersihkan. Membersihkan. Ya, jadi tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Nah, di sini orang bilang bahwa apa? Oh, cuma waktu pagi aja dibakar katanya. Ya, kenapa? Karena ditulis di sini apabila ia membersihkan lampu-lampu haruslah ia membakarnya. Di sini kata membersihkan bahasa Ibrani adalah yatab, artinya memperindah, memperbaiki, menghiasi. Maksudnya apa? Kan sudah terbakar dari petang. Pas pagi harus jaga dengan baik supaya lampunya terbakar makin terang. Ini maksudnya. Kemudian di Keluaran 30 ayat 8 di situ dikatakan juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja. Nah, ini orang bilang apa? Oh cuma dipasang pada waktu malam doang. Kata memasang di sini di Keluaran 30 ayat 8 adalah Allah. Ya, Allah artinya menaiki, naik secara bertahap. Maksudnya apa? Maksudnya membuat lampu itu atau pelita itu terbakar supaya apinya bisa naik. Maksudnya apa? Mesti perhatikan kalau misalnya sumbunya udah mulai pendek, mesti diatur lagi sampai apa? Sampai apinya bisa lebih terang. Seperti ini. Ini dijelaskan. Maka lampu-lampu itu harus selalu menyala, nggak boleh padam. Tidak boleh padam. Oke, beberapa ayat kita lihat Keluaran 27 ayat 20, ya, Keluaran 27 ayat 20, Imamat 24 ayat 2 dan ayat yang keempat, kemudian ayat yang keempat. Lampu agar tetap menyala katanya. Jadi tetap menyala. Bahasa Ibrani tetap menyala adalah tamid. Artinya apa? Secara terus menerus, secara rutin tanpa berhenti. Jadi terang Tuhan itu, jadi terang dari lampu kandil itu selalu menyala. Pada akhirnya ini membuat imam-imam selalu ingat apa? Tuhan itu gak pernah padam, gak pernah tidur. Dia adalah penjaga yang tidak pernah tertidur. Pemazmur bilang seperti itu juga. Mazmur 121 ayat 4. Mazmur 121 ayatnya yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Hanya mengetahui ayat ini aja, Mazmur 121 ayat 4, kita sudah sangat diberkati. Gitu ya, sangat diberkati. Jadi lampu tidak boleh padam, harus selalu menyala. Kemudian artinya apa? Artinya minyak harus selalu disiapkan. Terus menerus minyak itu harus ada. Imamat 24 ayat 2, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepada minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Jadi minyak yang digunakan adalah minyak yang murni. Minyak yang murni, dan ini menggambarkan kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus. Lukas 4 ayat 18, Kisah 10 ayat 38. Oke. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus katakan apa? Roh Tuhan itu ada pada dia. Roh Tuhan itu ada pada dia. Makanya kita
kita harus selalu mohon Yesus hadir dalam kita. Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita. Kemudian Roh Kudus itu diberikan. Jadi pertama Roh Kudus diberikan ketika kita percaya kepada Kristus. Kemudian ketika kita bertobat, ya, bertobat dan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus pun diberikan kepada kita. Roh Kudus akan membersihkan segala kotoran dari hati kita. Ya, makanya kita perlu ada pertobatan. Pertobatan, hal-hal yang mungkin yang tidak sesuai dan kehendak Tuhan apa. Saya nggak tahu apa, tetapi kita tahu diri kita masing-masing. Kita senantiasa minta Tuhan tolong, ya mungkin telah salah bicara atau apa gitu ya. Bahkan telah menjalankan kehidupan yang doanya males-malesan Tuhan. Akhirnya ya pelitanya nyala, ya yang penting tetap menyala lah. Mau itu agak redup ya it's okay lah. Nah, pemikiran seperti ini pun ini merupakan suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke. Jadi Kisah 2 ayat 38 dikatakan, Kisah 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oke. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan juga, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Jadi kita perlu Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan ketika Roh Kudus itu ada ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, ya, itu akan bekerja bersama-sama. Tadi di awal saya sudah bilang, ya, firman dan Roh Kudus itu bekerja bersama-sama. Ya, bekerja bersama-sama. Jadi kesimpulannya hari ini tugas kita semua adalah kita sebagai jemaat kudus harus apa? Menyinari kegelapan. Harus menyinari kegelapan. Ya. Nah ini kalau kita lihat, nanti bisa baca juga di buku Sejarah Perebusan, ya, buku yang ketiga khususnya. Perjanjian itu dibuat dengan firman Tuhan di setiap zaman. Jadi perjanjian itu menjadi pelita bagi zaman itu. Perjanjian Tuhan, firman Tuhan di setiap zaman, itulah yang menjadi pelita. Ini ayat-ayatnya. Nah sekarang ini kita yang harus menjadi pelita. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa menjadi pelita Tuhan, bercahaya, menyampaikan firman untuk menghiburkan, saling menguatkan satu sama yang lain, sehingga Tuhan bekerja dengan kuat dan bisa menjangkau, melawat banyak orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka imannya diperkuat, mereka bisa datang ke hadapan Yesus, bertobat, juga menerima keselamatan bagi mereka yang belum menerima Kristus. Jadi kita hari ini ada tugas untuk menjadi terang Tuhan. Mari kita bersinar secara terus-menerus. Amin. Amin.